Ini hitung-hitungan polisi pada saat melakukan jumpa pers tentang kasus AKBP FWLS yang notabene merupakan mantan Kapolres Ngada. Kata polisi, korban pertama umurnya 6 tahun, korban kedua umurnya 13 tahun, korban berikutnya umur 16 tahun, plus satu orang lagi umur 20 tahun. Jadi total jenderal, kata polisi, korban ada berapa? Ada 4 korban. 1 pelaku, 4 korban. Salah semua. Kalkulator polisi harus di-upgrade agar tidak keliru hitung berapa jumlah pelaku dan berapa jumlah korban. Ada tidak yang sempat menyimak konferensi pers Mabes Polri ketika buka suara tentang kasus memalukan sekaligus menakutkan yang dilakukan oleh oknum Kapolres Ngada AKBP FWLS? Ada yang simak tidak? Kalau kita simak baik-baik, cermat-cermat, sepertinya kita akan sepakat bahwa akan ada simpulan polisi tidak begitu cermat, tidak begitu akurat dalam menghitung terutama jumlah korban. Jadi kita coba cek ulang ya pernyataan Polri tentang hitung-hitungan terutama jumlah korban dalam kasus di Ngada itu. Alkisah, kata Mabes Polri, ada seorang oknum Kapolres jahat berinisial FWLS. Kata polisi juga, dia sudah melakukan pemangsaan secara terhadap 3 orang anak. Ada anak yang berumur 6 tahun, kemudian anak berikutnya umur 13 tahun, plus 1 anak lagi umur 16 tahun. Tidak hanya itu, juga kata polisi ada 1 korban perzinahan dalam kurung perselingkuhan di luar pernikahan. Jadi kalau kita hitung kembali, ada 1 pelaku plus 1, 2, 3, 4 korban. Itu juga kata polisi, sebagaimana diumumkan oleh Karo Penmas Mabes Polri dan dipertegas oleh Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Sepertinya harus ada yang dikoreksi di sini. Pertama, kalau perempuan dewasa umur 20 tahun ini disebut sebagai korban perzinahan, jelas tidak sesuai undang-undang. Alih-alih menyebut perempuan umur 20 tahun ini sebagai korban persetubuhan di luar pernikahan, jauh lebih tepat, bahkan memang yang tepat adalah tidak menyebut dia sebagai korban. Tapi dia adalah mitra si Kapolres FWLS. Karena dia adalah mitra dia bukan korban, maka dia posisinya sama dengan FWLS. Dia adalah pelaku gendak. Karena itu, mereka berdua sama-sama mau untuk melakukan perbuatan tidak senonoh itu, mereka harus dapat pidana yang setara. FWLS dipidana, si perempuan 20 tahun juga dipidana. Dengan potret yang sesuai dengan KUHP semacam ini, akhirnya kita dapat gambaran yang konkret bahwa dalam kasus yang satu ini, baik si laki-laki maupun si perempuan sama pidananya. Cuma sayang beribu sayang, teman-teman di kepolisian tampaknya ya tenggelam dalam bias gender. Seakan-akan laki-laki adalah ahli neraka, sementara perempuan adalah penghuni surga. Jadi ketika berlangsung persidangan, laki-lakilah makhluk haram jahanamnya, sementara perempuan adalah bidadari yang identik dengan tak berdaya. Salah kaprah. Jangan potret FWLS dan mitra zinanya sebagai pelaku dan korban, tapi justru sama-sama pelaku. Lantas, dari persidangan yang memalukan ini, siapa jadi korbannya? Ada tidak? Ada. Korbannya adalah istri FWLS. Nah, ini baru peta yang pas. Ada 4 orang korban, tapi alih-alih menyebut si perempuan teman FWLS sebagai korban, justru korbannya adalah istri FWLS sendiri. Kepada dialah kita harus mengulurkan simpati. Kepada dialah kita harus memberikan penyemangat agar dia tetap hidup bertahan tegar sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunda bagi anak-anaknya. Tinggal kita tunggu seberapa jauh polisi akan konsekuen bahwa dalam kasus perzinahan ini
AKBP FWLS tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara etik, tapi juga dituntut secara pidana. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan, tetapi mudah-mudahan ini merupakan kabar baik bagi seluruh ibu-ibu Bayangkari, bahwa mereka tahu kalau suami mereka serong, laporkan ke polisi. Perzinahan merupakan delik aduan. Dan ketika ibu-ibu Bayangkari melaporkan suami mereka yang nakal, mudah-mudahan sebagaimana pada kasus FWLS, polisi juga akan mempidana oknum anggota Tribrata yang berbuat tidak baik, tidak pantas terhadap pasangannya. Sekarang kita pindah. Polisi mengatakan ada 3 korban anak-anak. Benar tidak ya? Kok saya agak ragu ya? Menyimak kronologi tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh FLS, saya bayangkan boleh jadi sudah ada korban-korban lainnya. Bukan hanya 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9, mungkin 10, dan banyak lagi. Karena kita mudah-mudahan punya kesamaan persepsi. Begitu fasihnya dan begitu beraninya FWLS dalam memangsa 3 anak yang pertama. Kefasihan sekaligus keberanian itu mengindikasikan bahwa dia sudah berulang kali dan belajar dari waktu ke waktu tentang bagaimana memviktimisasi anak-anak secara seksual. Kita kembalikan kepada polisi. Seberapa jauh investigasi akan dilakukan? Berhenti pada 3 anak yang menjadi korban? Atau jangan-jangan perlu menelisik lebih jauh, membongkar konten-konten porno sudah dibikin oleh FLS yang mungkin saja memuat tayangan tentang perbuatan-perbuatan jahat FLS terhadap anak-anak lainnya. Sampai detik ini, mari kita koreksi. Jadi, alih-alih 4 korban, yaitu 3 anak plus 1 dewasa teman Z, justru korbannya adalah 4, yaitu 3 anak plus istri FWLS sendiri. Dan selanjutnya boleh jadi ada lebih banyak lagi anak-anak yang sudah dijahati oleh FWLS. Kita lanjut ya. Sejauh ini kita membayangkan pelakunya adalah 1 orang. Kembali, kita asumsikan ada 3 orang anak menjadi korban dan pelaku satu-satunya, pelaku tunggal adalah AKBP FWLS. Seandainya kekejian itu hanya tanda petik berlangsung di kamar hotel dan diketahui ada rekaman sekian video memuat 3 anak tersebut, maka memang korbannya hanya mereka. Pelakunya hanya FWLS. Tapi kekejaman FWLS ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah melakukan perbuatan jahat terhadap anak-anak bernasib malang itu, kemudian merekamnya, FWLS secara gila-gilaan memposting rekaman perbuatan kejamnya di salah satu situs internasional. Saya bayangkan situs itu eksklusif, sehingga ada banyak predator-predator lain yang menyaksikan tayangan demi tayangan tentang kejahatan seks yang dilakukan oleh FWS terhadap anak-anak dari Nusa Tenggara Timur itu. Para predator itu menyaksikan sendiri bagaimana kesedihan, kesakitan, ketakutan, kemalangan dialami oleh 3 anak itu. Para predator laknat itu juga menyaksikan, bahkan mungkin menikmati kekejaman yang dilakukan oleh FWLS. Itu artinya yang melakukan kejahatan terhadap 3 anak ini bukan hanya FWLS, tetapi juga predator-predator lain. Mereka menyaksikan sebuah tayangan yang semestinya tidak boleh mereka saksikan. Bahkan mungkin mereka mengalami kesenangan, mereka merasakan sensasi, dan mereka menikmati detik demi detik kepuasan seksual sekaligus kekejaman yang dilakukan oleh FWLS terhadap 3 anak tadi. Alhasil, mudah-mudahan kita bersepakat bahwa ketika sebuah konten atau konten kekerasan seks terhadap anak ditayangkan di media sosial ataupun di internet, maka predatornya sesungguhnya sangat banyak. Pemangsaan tidak hanya dilakukan secara fisik,
tapi pemangsaan juga dilakukan secara virtual. Dan mereka yang memangsa secara virtual, para predator seks yang berkelana, yang mengembara di dunia virtual itu adalah manusia jahat. Konsekuensinya, penting bagi Mabes Polri untuk bekerja sama dengan para koleganya, dengan institusi kepolisian di negara-negara lain untuk memastikan bahwa yang bisa dijaring dan dimintai pertanggungjawabannya bukan hanya satu orang oknum polisi Indonesia, tapi juga predator lainnya. Anggota situs eksklusif yang sepertinya sudah membangun sebuah jejaring pertemanan antar pelaku kejahatan seks terhadap anak. Ini koreksi tentang hitung-hitungan polisi terkait berapa jumlah pelaku dan berapa jumlah korban. Jadi kita simpulkan, alih-alih menyebut ada satu pelaku plus 4 orang korban seperti tadi kita singgung, justru sekarang kita mendapatkan pemahaman yang baru bahwa dalam kasus ini korban sangat mungkin lebih dari 3, sementara pelaku dipastikan lebih dari 1. Kemana gerangan proses hukum itu akan bergerak? Mari kita tunggu. Yang jelas, polisi sendiri loh yang menjanjikan bahwa terhadap FWLS tidak hanya dikenai sanksi etik, tapi juga akan dijalankan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Itu harapan kita. Nah sekarang, mari kita ramal. Bagaimana prospek atau perjalanan sidang nanti? Kita bersihkan meja ini. Kembali, ada satu orang FWLS. Saat ini dia berstatus sebagai tersangka. Begitu proses sidang dimulai, dia akan pindah posisi, dia duduk di kursi terdakwa. Hitung-hitungan saya tidak akan ada hal yang meringankan bagi FWLS. Karena itu, sudah sepatutnya FWLS dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dan kalau itu yang terjadi, pantas bagi kita untuk berterima kasih kepada kepolisian, kepada kejaksaan, dan juga kepada otoritas Mahkamah Agung. Mudah-mudahan mereka segendang sepenarian, seias kata bahwa makhluk jahanam ini harus dihukum seberat-beratnya. Itu hitung-hitungan saya. Tapi kemudian sepertinya saya harus buru-buru mawas diri. Bahwa apa boleh buat, negara kita ini tidak selalu konsekuen dengan apa yang dikatakannya. Ingat tidak? Sekian tahun silam, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kejahatan seks terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Presiden Jokowi mengatakan kalimat yang luar biasa semacam itu di Istana Negara. Jadi kita bayangkan dengan status kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang amat sangat serius, maka tidak ada ampun bagi para predator. Tapi sayang beribu sayang, pagi tempe, sore kedelai. Beberapa bulan kemudian, justru Presiden Jokowi yang memberikan grasi kepada seorang predator seks anak asal Kanada. Lewat grasi itu, seolah-olah sia-sia kerja polisi. Tiada guna kerja Kejaksaan Agung. Dan capek-capek saja hakim menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku. Karena apa? Karena ternyata Jokowi cawe-cawe memberikan grasi kepada, sekali lagi, kepada predator anak. Kepada pelaku kejahatan yang beberapa waktu sebelumnya dikategorikan oleh Presiden Jokowi sebagai kejahatan luar biasa. Kita bersedih, kita kecewa, sekaligus kita muak dengan kebijakan yang pelin-pelan semacam itu. Namun sekarang, mari kita bangun harapan. Ada Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Kita berharap bahwa kali ini presiden kita tidak akan mencele-mencele. Kita berharap presiden kita setiap waktu akan konsisten pada satu sikap. Bahwa kita harus perang bubat terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Tidak ada ampun, tidak ada grasi, tidak ada kompromi apapun terhadap mereka-mereka yang sudah melakukan viktimisasi seks terhadap anak-anak kita.